Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP se-Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DIY, Banten, dan DKI Jakarta. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan memperjuangkan tentang kemajuan SMK, terutama dalam memasarkan produk anak-anak kita. Kemarin saya, Bu Indri, Pak Nur Fitriana dari UNJ sempat berdiskusi dan dibantu dengan pihak blibli.com untuk mengadakan pertemuan dengan guru-guru SMK se-Jawa, Jawa Tengah khususnya waktu itu, kemudian dikirimkan ke seluruh Jawa. Di sini alhamdulillah sudah bisa terlaksana untuk mengadakan pembicaraan tentang pemasaran produk siswa SMK secara online. Ini akan difasilitasi oleh pihak blibli.com supaya kita bisa memasarkan produk-produk siswa kita di marketplace-nya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya adalah Pak Muhdur dari SMK Ibu Kartini. Monggo untuk pertama Bu Indri sebagai Ketua MGMP Jawa Tengah yang sempat ikut rembukan kemarin, monggo saya persilakan untuk memberikan arahan pertama atau masukan-masukan gagasan-gagasannya kepada kita semuanya. Monggo Bu Indri, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Ya. Terima kasih juga sudah bergabung dari Jatim, kemudian Jabar, DIY, Banten, dan teman-teman pengurus MGMP Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih banyak juga Bapak Samiran yang sudah meluangkan waktunya, yang nanti akan memberi pencerahan bagaimana tindak lanjut bagi kami sekolah yang akan masuk ke marketplace, bagaimana aturannya, bagaimana cara yang terbaik dan teraman, sehingga kita bisa melanjutkan keinginan atau visi misi yang mana anak-anak kita semua dari MGMP Tata Busana itu bisa go marketplace. Harapannya memang kita bersama bersatu sehingga nanti ada mall SMK di Blibli dan isinya adalah toko-toko kecil. Toko-toko kecil ini dari 6 provinsi di Jawa, dari beberapa SMK. Jadi harapannya nanti ke depannya memang ada mall SMK, yang mana volunteernya adalah kita-kita dari MGMP Provinsi Jawa. Terima kasih atas kepercayaannya untuk bisa bergabung dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersama memajukan tata busana. Adapun agenda hari ini memang yang pertama memang menjalin kerjasama. Yang tadinya kita memang saling memiliki kegiatan tetapi belum terintegrasi antara provinsi satu dengan yang lain. Kita akan bisa besar jika kita akan mengintegrasi di Jawa. Adapun keinginan dari bersama se-Jawa, mulai dari Jawa Timur, kerjasama dengan DIY, Jabar, DKI, dan Banten, baik dalam pemasaran, dalam berkegiatan, kemudian ya dalam hal segala satunya yang tergabung dalam tupoksi kita lah, dalam komunitas MGMP. Jadi memang harapan ke depan kita punya kerjasama dalam merealisasikan kegiatan yang mungkin bisa secara annual atau tahunan ya Bapak Ibu semua. Dari kegiatan kita kalau hanya per provinsi mungkin sudah biasa, tetapi kalau kita maju bersama se-Jawa ini akan menggentarkan dunia kan begitu, harapannya begitu. Nah, untuk yang pertama memang yang mendorong, memotivasi kita semua untuk bisa kerjasama pertama memang adanya peluang dari blibli.com yang sudah dihubungkan oleh Pak Nur Fitriana dari UNY kepada MGMP Jawa Tengah untuk bisa membuka marketplace di blibli.com. Harapannya memang tidak hanya Jawa Tengah saja, karena kalau Jawa Tengah mungkin hanya sedikit. Kemarin kita sudah mendata beberapa sekolah yang ingin bergabung dari Jawa Tengah sendiri, terdapat 80 SMK yang ingin go to marketplace, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Jatim, Jabar, DIY, dan Banten Start DKI, kita akan bergabung bersama. Jadi kita memang nanti setelah ada kesepakatan hari ini, kerjasama hari ini, kita sudah satu visi misi, misalnya untuk go ke marketplace, nanti bagaimana
supaya kita ini, karena kita ini kan atas nama sekolah ya, meskipun kita ini komunitasnya lepas, tetapi gerakan kita tidak bisa lepas dari sekolah. Nah, nanti kita minta petunjuknya dari Bapak Ketua MKKS Pak Samiran untuk memberi petunjuk bagaimana langkah aman dan langkah yang bisa membuat kita ini bisa berproduksi dan menjual, tetapi tidak menyalahi aturan. Kemudian dari Blibli.com kemarin itu harapannya kita akan dibuatkan warung SMK. Warung SMK. Kebetulan volunteernya adalah kita, MGMP Tata Busana Sejawa. Nanti ada mall. Kalau saya mengartikan kita dibuatkan mall di Blibli.com. Kemudian isinya adalah semua SMK di Jawa. Yang di dalamnya nanti kita akan menawarkan atau menjual produk-produk kita atas nama SMK masing-masing. Tapi bagaimana caranya nanti mohon petunjuk dari Pak Sam supaya kita buka lapak tetapi aman dan bisa berkesinambungan kan begitu. Kemudian selain itu, selain dari pembukaan warung di marketplace, ini ada harapan ke depan kita akan maju bersama di Jawa. Misalnya kita membuat produk buku atau pasar apa atau pameran atau fashion show bersama se-Jawa. Nanti kita semacam yang sudah kita lakukan di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, yaitu fashion show virtual kado untuk Ibunda waktu itu, waktu ulang tahunnya Bu Ganjar. Mungkin bisa kita ulang kembali, kita luaskan se-Jawa, sehingga nanti kado untuk Indonesia di masa pandemi tidak masalah, kita tetap berkarya dengan fashion show di provinsi masing-masing. Nanti kita virtual, itu harapannya. Syukur-syukur nanti kita bisa fashion show busana yang kita jual di marketplace. Nah, jadi di samping kita mengadakan fashion show baju yang kita jual di marketplace, itu sebagai promosi. Kalau di Jawa kita sudah memiliki endorse Pak Dirjen, kemudian harapannya untuk sebentar lagi ya, kita akan endorse juga untuk busana wanita dengan Bu Gubernur. Tetapi ini langkah nanti. Jadi untuk yang terdekat ini adalah kita ambil peluang pasar di blibli.com. Harapan saya sebagai insan tata busana, harapannya memang ada tindak lanjut nanti setelah kegiatan ini, ada banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan bersama-sama dari 6 provinsi di Jawa. Apapun bentuknya, mungkin pelatihan, mungkin juga ada kegiatan yang bisa meningkatkan SDM kita, khususnya di ranah di lingkungan tata busana. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan mohon untuk bisa menjalin kerjasama seterusnya, karena ini baru di Jawa. Nanti kita akan lebarkan sayap juga untuk yang di luar Jawa. Kalau kita lihat nanti misalnya yang kita rencananya Juli nanti kita akan pertemuan kembali dengan blibli.com, kita sukses di situ. Tapi sukses tanda petik ya, tanda petik sukses dalam arti kita berhasil memasuki marketplace dari Jawa, kemudian kita akan menggandeng teman-teman yang dari luar Jawa. Karena dari teman-teman yang dari luar Jawa itu sangat merindukan kerjasama dengan kita yang ada di Jawa. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi kreativitas, dan kita akan jeli, dan kita akan benar-benar peka mengambil peluang yang ada, sehingga kita bisa bersama-sama memajukan tata busana terutama di Jawa dan Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kita akan go internasional, karena memang ada beberapa teman yang ada di luar yang siap akan membantu dan siap akan memfasilitasi kita untuk mempromosikan produk-produk dari tata busana, khususnya emang dari SMK. Saya kira untuk awal pertemuan pertama ini yaitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pertemuan kedua, ketiga untuk membahas kegiatan seperti di tempat kita ini yang di MGMP Jawa Tengah ada program kerja yang sampai 2023, mulai dari peningkatan SDM, kegiatan, pelatihan, dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti kita bisa melebarkan sayap se-Jawa.
kemudian mengadakan pelatihan di mana dan bagaimana bentuknya. Kemudian misalnya ada proyek pemesanan produk dan lain-lain, nanti bisa kita lakukan bersama-sama. Kita akan maju bersama karena memang kita bisa besar kalau kita jalan bersama. Saya kira itu untuk yang bisa saya sampaikan, Pak Mudor. Mungkin Pak Agus sudah gabung. Kalau sudah, mungkin bisa kesempatan Pak Agus untuk menyampaikan penawarannya dari Beli.com sebelum nanti Pak memberikan petunjuk bagaimana langkah kita sebagai komunitas dan juga sebagai pendiri di sekolah. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Idri atas masukannya dan ide-ide gagasannya. Untuk berikutnya saya minta masukan dari Pak Samiran sebagai Ketua MKKS Jawa Tengah yang punya ide-ide bagus, bisa membantu kita dalam perkembangan SMK yang kita kelola ini. Monggo Pak Samiran, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Samiran, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi nyawa, diberi kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan terhindar dari pandemi COVID. Ini Amin. Bu Indri serak-serak kayak gitu, saya juga berprihatin, mudah-mudahan sehat ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian hari ini pun sekolah sedang dalam taraf mengekang diri, apalagi para kepala sekolah di Jawa Tengah khususnya, yang lonjakannya luar biasa untuk keterpaparan COVID. Maka kebetulan saya mendahului instruksi dari Sekda Provinsi Jawa Tengah yang kemarin menghimbau 75% WFH. Saya sudah mengedarkan dulu 75% WFH untuk guru-guru saya. Gitu. Ya. Karena memang cukup riskan kalau kita biarkan, padahal mestinya untuk menghadapi 12 Juli tahun ajaran baru, kita perlu berlatih untuk memasukkan guru secara maksimal. Sudah 1 bulan saya melatih guru saya 75% WFO dan hari Jumat 100% WFO. Tapi ternyata kondisinya harus dirubah. Sehingga betul-betul sekarang para kepala sekolah sedang harus berpikir yang cepat menghadapi perubahan. Apalagi memang dunia kita sedang dirubah, didisrupsi oleh 3 aspek. Pertama adalah aspek digitalisasi, 2 aspek milenial, dan ketiga aspek COVID-19. Ini yang merubah segalanya dunia ini. Salah satu yang perusahaan yang bukan bangkrut ya, harus memangkas dan bergerak mengurangi adalah Garuda Indonesia. Maskapai ini luar biasa, tapi sekarang hanya mengoperasikan 50% dari pesawatnya. BNI 46, 96 cabang ditutup. Ya, BNI 46, 96 cabang ditutup. Kemudian juga superhero Giant ditutup 1 Juli besok, seluruh Giant hampir ditutup. Akan hampir ditutup. Ini Pasaraya Giant. Itu pasti banyak yang kena disrupsi ini, apalagi bagi mereka-mereka yang dengan heavy asset, dengan aset gemuk, aset besar, karena pemeliharaannya sangat luar biasa. Maka yang bisa bertahan adalah yang asetnya kecil, kayak perusahaan online, Gojek, itu tidak punya aset, tidak punya tenaga kerja, tidak ada tanggungan membayar tenaga kerja.
tidak ada aset yang berupa fisik, itu yang akan tetap berjalan. Maka gagasan ini dari Tata Busana Jawa Tengah, saya sangat apresiasi. Kalau ini bisa berkembang, pasti menjadi pengusaha yang minim sekali asetnya, sehingga tidak terbebani, tidak bayar listrik, tidak bayar karyawan. Ya, hanya usaha kita mandiri untuk bisa bertahan dan mengembangkan. Saya dukung sekali adanya mall SMK, warung SMK di marketplace ini. Yang pasti kita bisa terinspirasi oleh orang lain, meskipun tidak bisa menjadi orang lain. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dari mencoba, kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Sekali lagi ini kata-kata inspiratif. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dari mencoba, kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Mudah-mudahan kita dengan mencoba masuk di marketplace, kita punya kesempatan dan kita belajar untuk berhasil. Kita membangun kesempatan untuk berhasil. Yang pasti tidak ada pekerjaan yang sia-sia, itu berkali-kali saya sampaikan pada kawan-kawan Tata Busana. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Sekecil apapun, insya Allah ada makna dan manfaatnya. Karena dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap keindahan selalu ada mata yang melihat, dan dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Maka usaha ini, kreativitas ini, inovasi ini sangat luar biasa kalau kita kembangkan. Silahkan kawan-kawan di seluruh Jawa untuk berembuk, untuk berdiskusi, untuk merencanakan kegiatan-kegiatan program untuk mengindonesiakan tata busana dari Jawa, dari tanah Jawa. Mengindonesiakan tata busana, menggebrak Indonesia bahkan dunia. Lahir dari MGMB Tata Busana. Ini adalah kegiatan yang sangat menarik. Kita ini seolah-olah gadis yang sangat seksi. Kita MGMP, tergabung dalam komunitas MGMP. Gadis yang sangat seksi dan sangat menarik. Terutama menarik bagi para pengusaha. Semua kegiatan kita bisa mendapat dukungan dan support dari pengusaha. Terutama pengusaha busana mungkin, pengusaha perhotelan, pengusaha penerbitan, pengusaha animasi, videografi, dan lain-lain. Itu sangat seksi kita. Silakan kegiatan kita arahkan untuk membangun. Apa yang kita bisa bangun, apapun bisa kita kerjakan, yang bisa kita kerjakan, kita bangun. Melalui diskusi yang efektif dari seluruh pengurus MGMB Tata Busana di 6 provinsi ini, di awal ini, pasti akan menggegerkan dunia, menggebrak dunia. Saya sedang menginisiasi, bahkan sudah bergerak, menggagas, dan sudah mendapat support untuk mengumpulkan, berkomunikasi dengan ketua-ketua MKKS SMK seluruh Indonesia. Dari 34 provinsi, saya sudah mengumpulkan 17 ketua MKKS SMK se-Indonesia. Dan sudah bersepakat, mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari ke depan akan terkumpul semuanya, dan melalui jalur itu, sekali lagi adalah seksi banget MKKS, MGMB, pasti bisa menjadi incaran berbagai pihak untuk bisa masuk, untuk bisa memanfaatkan kita. Dan dari Pak Dirjen pun, MGMB, MKKS adalah suatu jembatan yang sangat
mudah untuk melakukan komunikasi dengan cepat, tanpa ada sekat, tanpa ada halangan, cepat sekali. Karena langsung terjun pada hostnya, langsung terjun pada fokusnya. Sehingga marilah kita berdayakan apa komunitas kita berdayakan betul-betul. Kita maksimalkan kebisaan kita maksimalkan gagasan-gagasan kita tuangkan, implementasikan dalam dunia nyata ini. Kita mudah sekali difasilitasi oleh kondisi virtual kayak gini. Digitalisasi seperti ini sangat dimudahkan kita. Mengundang siapapun untuk berbicara, untuk berdiskusi sangat mudah. Maka manfaatkan ini untuk mengembangkan potensi kita. Apapun bisa kita kembangkan. Saya yakin kalau kita sudah menempati jabatan tertentu, menduduki posisi tertentu bukan jabatannya. Misalnya memiliki marketplace, mall, ya, di sini, dimanapun. Insya Allah kalau sudah berjalan dengan baik, jalur-jalur kecil, lubang-lubang kecil akan bisa kita lihat, kita bisa ambil, dan kita besarkan. Saya punya pengalaman, teman guru saya, guru BK, usia 51 tahun mengambil pensiun dini. Dia berwirausaha mengembangkan usaha plastik. Ya. Dalam waktu 5 tahun, usaha plastik sudah sangat berkembang. Menguasai jagat Jawa, bahkan luar Jawa, dalam 5 tahun. Kemudian ketika berkembang, dia melihat ada potensi yang lain. Dia mendirikan showroom sepeda motor. Kemudian dia mendirikan perusahaan air minum untuk masyarakat sekitar. Dan dia membuka SMK swasta yang luar biasa sekarang, dan banyak sekali peluang-peluang usaha yang sudah dia buka. Sampai hari ini sudah sangat luar biasa menjadi pengusaha besar. Ini. Jadi setelah mencapai titik tertentu, pasti akan melihat peluang usaha yang lain yang bisa diintegrasikan dengan usaha kita. Saya bukan pengusaha, saya hanya konsep mungkin, hanya motivator mungkin. Tapi itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermakna, bermanfaat, dan maju terus. Kita bangun Indonesia lewat komunitas kita. Kita gegerkan Indonesia lewat komunitas kita dalam arti yang positif. Ya, insya Allah. Ke depan kita bisa mengambil alih posisi, mengambil kendali dalam sistem di negara kita ini melalui jalur kita masing-masing. Kita ambil posisi ini melalui jalur kita masing-masing. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya siap untuk selalu berkomunikasi, bila diperlukan, berdiskusi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan penjenengan semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samiran atas pencerahannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari pihak Blibli. Saya tadi coba mengontak Pak Agus, ternyata Pak Agus berada di jalan, dan tadi sudah sempat menugaskan teman dari kantor yang akan diwakili oleh Bu Yahra. Ini kebetulan Bu Yahra baru masuk. Monggo Bu Yahra, langsung saja kita mulai. Monggo. Ya, oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Zahra, perwakilan dari tim Blibli yang membantu Mas Agus dan timnya juga dari Galeri Indonesia, yang nanti akan banyak ngobrol sama Bapak Ibu dan banyak membantu Bapak Ibu juga untuk kerjasama kita selanjutnya. Nah, di sini mungkin aku mau sedikit share juga kayak apa sih sebenarnya yang akan dibantu sama Blibli untuk tata busana ini gitu kan. Jadi
kemarin dari diskusi sebelumnya, jadi kita akan membantu untuk melakukan promosi, untuk juga membantu memperjualbelikan produk-produk yang sudah dibuat nih sama para siswanya juga, yang sudah memang diproduksi sendiri, itu bisa semuanya masuk online, semuanya bisa diperjualbelikan dalam satu marketplace dari Blibli. Nah, kemudian kita juga akan membantu untuk membuat satu rumah sendiri nih untuk SMK, untuk sekolah semua se-Jawa Timur, satu rumah sendiri yang isinya semuanya adalah produk-produk yang sudah dibuat gitu ya. Jadi nanti bisa tinggal di-upload. Karena kan kemarin juga Bu Indri juga sudah membantu ngasih lihat nih, ini loh produknya, ini loh yang sudah dibuat sama para siswanya juga seperti itu. Nah, di sini kami juga akan memberikan satu rumah, dan di mana rumah itu juga isinya adalah produk-produk yang sudah dikumpulkan, sudah diupload, nanti akan kita masukkan ke situ dan nanti akan kita bantu promosi juga. Jadi nanti ketika Bapak Ibu misalnya ingin mempromosikan ke teman-teman terdekat, kerabat, atau misalnya siswa baru atau orang tua siswa kayak, ini loh hasil dari sekolah kami, ini loh hasil dari murid-murid kami. Nah, itu bisa langsung aja dikasih linknya, karena nanti langsung semuanya akan masuk, ketika diklik itu akan masuk ke dalam rumah tersebut. Oke, nah di sini kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah satu halaman dari UMKM-nya Purworejo. Nah, nantinya kita juga akan membuatkan halaman seperti ini juga nih, gitu. Yang di sini nanti akan kami buatkan bannernya juga. Kemudian di sini akan terlihat semua produk-produk hasil yang dibuat oleh para siswa juga. Jadi nanti ketika Bapak Ibu juga ingin mempromosikan halaman ini, nanti bisa langsung kayak kasih linknya ini dibagikan ke WhatsApp, ke Facebook, ke sosial media, ke Instagram, seperti itu. Ya, udah kelihatan sekarang, Pak? Ya, Pak. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nanti kita juga akan buatkan bannernya. Kemudian akan kami kumpulkan juga nih produk-produk semuanya yang sudah di-upload. Akan jadi satu di rumah sini. Jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nanti juga untuk tata caranya, operasionalnya seperti apa, nanti juga itu akan semuanya dibantu sama tim kami gitu. Jadi kalau kemarin requestnya kayak nanti belajarnya bareng ya antara guru dan murid, ya betul, nanti akan kita jadikan satu webinar, kita akan ngobrol diskusi bareng-bareng, kita akan kasih tahu juga cara-caranya seperti ini loh caranya, cantik foto produknya, biar bagus juga tokonya seperti ini. Mungkin untuk melakukan promosi atau misalnya kebutuhan lain, misalnya kayak Mbak Zara, boleh dong kita belajar bareng misalnya untuk foto produk yang bagus atau untuk promosi di sosial media gimana? Nah, nanti boleh juga di request biar nanti kami siapkan juga materinya. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu dari Blibli. Iya, betul. Nah, nanti untuk komisinya mungkin bisa bantu dijelaskan sama Kang Arfan, tapi kalau misalnya di sini, jadi ketika nanti sesuai kemarin diskusi kita ya Pak ya, jadi ketika nanti buka toko, itu kan yang didaftarkan adalah rekening sekolah, benar ya Pak ya? Nah, nanti jadi dananya ketika sudah ada transaksi yang selesai, kemudian dipotong komisi atau biaya layanannya Blibli, itu semuanya akan ditransfer ke rekening sekolah tersebut. Nah, untuk potongan persentasenya mungkin boleh dibantu Kang Arfan untuk angkanya. Nah, Kang Arfan ini ada timnya Mas Agus juga ya dari tim UMKM Galeri Indonesia. Halo Mbak Zara. Ya, halo Kang. Oke, perkenalkan saya Arfan. Di sini saya lebih ke kategori UMKM Galeri Indonesia di blibli.com. Nah, untuk sharing commission sendiri itu berarti ini lebih ke produk fashion ya Kak Zara ya. Nah, kalau di fashion itu di blibli.com itu kita sistemnya itu komisi. Nah, untuk besaran komisinya itu kita 8%, Pak. 8%. Jadi nanti untuk setting harganya boleh di up. Misalkan nih di harga offline-nya anggap aja 100.000 misalkan. Nah, itu teman-teman di sini bisa up 8% di blibli.com. Nah, di situ nanti benefitnya ada. Jadi misalkan seperti free ongkir atau mungkin free photoshoot
atau mungkin nanti ada pendampingan dan free promo-promo lain seperti itu. Jadi cuma 8% sih, menurut saya sih itu worth it banget. Kayak gitu. Ya, betul. Nah, nanti pada saat ada transaksi, itu nanti otomatis cairnya ke rekening sekolah itu langsung dipotong 8% seperti itu. Jadi kalau yang udah sering berjalan sih rata-rata di up sih Pak. Jadi dinaikin 8%. Jadi biar terimanya bersih. Oke, mungkin Mas Arfan, mungkin saya mau ke Pak Sam ya, mau ke Pak Sam sebelum ini ada kaitannya dengan masalah profit ke panjenengan. Pak Sam masih bersama kita? Masih, Bu. Ya, lah ini Pak Nyun Sewu. Tadi kan diceritakan Mas Arfan kalau semua hasil penjualan akan dikirimkan ke rekening sekolah. Ini prosedurnya kita untuk mengupload, mengirim, kemudian bagaimana teknisnya itu bagaimana Pak? Mohon penjelasan Oke. yang Oke, sih berarti lebih ke teknis. Jadi misalkan gini, nanti pada saat ada orderan, nah ini berarti posisinya produknya itu udah ada di sekolah ya. Nah, jadi pada saat ada orderan, itu nanti akan ada notifikasi. Nah, notifikasinya itu dia akan masuk ke email. Nah, di situ nanti teman-teman khususnya untuk sekolah, itu nanti bisa packing, nah terus bisa download labelnya, terus nanti sistemnya itu adalah dropship. Jadi nanti boleh antar langsung ke JNE. Nah, sampai di JNE, nanti bilang aja pengirimannya pakai sistem cashless, jadi nggak perlu bayar ongkir. Nah, itu salah satu benefitnya. Nah, setelah itu, nanti ordernya itu akan otomatis update. Nah, setelah sampai, nah nanti misalkan nih estimasinya pada hari Senin sampai hari Minggu, nah dalam 1 minggu itu misalkan ada 50 orderan. Nah, itu nanti akan dikumpulkan yang statusnya delivered, nah akan dibayarkan di H+3, tepatnya di hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu pencairan itu langsung masuk ke nomor rekening seperti itu. Itu otomatis, jadi nggak kayak misalkan harus dalam bentuk metode pembayaran lain, misalkan Blibli Pay atau mungkin OVO dan lain-lain. Jadi itu langsung dari Blibli langsung cair ke rekening seperti itu, Bu. ya, mungkin petunjuk Pak Sam, apakah teknisnya sesederhana ini untuk kami yang di sekolah? Ini dari penjelasan Mas Arfan itu sangat simpel ya, sangat sederhana. Tetapi di lingkungan sekolah ini mohon petunjuk Pak Sam untuk teknisnya kami mengerjakan. Kemudian ini kan kaitannya dengan sekolah. Nah ini mohon bagaimana Pak Sam, mumpung ada Mas Arfan, panjenengan memberikan petunjuk ke kami bagaimana teknisnya di sekolah. Monggo Pak Sam. Ya, terima kasih. Makasih Mas Arfan petunjuknya ini. Yang mestinya gini, jadi kalau memang ini akan dialokasikan sebagai produk sekolah, idealnya ya rekening sekolah atau rekening siapapun yang ditunjuk. Ya. Tidak harus rekening sekolah. Ya, betul. Misalnya ada di sekolah ada koperasi tata busana. Nah, rekening koperasi tata busana. Ada toko tata busana di sekolah. Ya, rekening toko tata busana sekolah. Ada BLUD, rekening BLUD saja. Misalnya. Atau misalnya ini adalah komunitas MGMP, ya rekening MGMP. Itu saja menurut saya, gampangnya kayak gitu. Gitu ya Pak Arfan, bisa ya. Jadi tidak harus sebuah rekening sekolah, tapi rekening yang ditunjuk oleh kita sendiri. Saya sih berpikir kayak gitu. Betul apa enggak? Betul Pak. Nah, betul Pak. Jadi rekening memang tidak wajib rekening sekolah, boleh koperasi atau mungkin misalkan kalau mau personal itu juga boleh seperti itu. Misalnya untuk komunitas MGMP, bendaranya siapa? Itu rekening bendaranya kan bisa. Itu maksud saya kayak gitu. Itu Bindri, Pak Mutur dan kawan-kawan yang lain. Jadi tidak ribet dengan urusan sekolah, tidak. Ya, tadi yang saya tanyakan ribet kalau ada urusan dengan sekolah itu loh Pak. Makanya ini harus ada kolaborasi dengan sekolah. Kolaborasi dengan sekolah. Nah, ini produk sekolah atau produk MGMP atau produk siapa? Nanti haknya siapa? Atau ada, yang penting masuk rekening dulu, nanti kolaborasinya, komitmennya dengan sekolah dan dengan MGMP diatur sendiri.
Kalau dengan blibli.com sudah langsung ke rekening yang dituju aja. Ya, siap. Gitu nggih. Saya jawab terus Pak Sam. Nggih. Mungkin yang lain bisa juga tanya jawab langsung ya. Hanya saya tanya pada Pak Arfan ini, Pak Arfan dan Bu Zahra ya. Kok gede banget ya 8% ya? Ya, jadi sebenarnya untuk apa namanya komisi itu beda-beda sih Pak. Jadi memang untuk fashion sendiri itu 8%, terus kalau untuk kuliner itu 3%, terus ada lagi kalau misalkan KKE atau kerajinan itu 5%. Nah itu mungkin hitungannya udah dari perusahaan, jadi mungkin dihitung dari nilai produksi dan lain-lain. Mungkin seperti itu sih kurang lebih Pak. Tentang pajak gimana Pak Arfan? Kalau untuk pajak, misalkan pendaftaran melalui perusahaan atau mungkin koperasi, itu nanti pajaknya untuk blibli.com sendiri kita PPh 23 Pak. Jadi lebih ke jasa untuk online-nya. Jadi pajaknya juga kita untuk penjualan di online itu dibayar oleh Blibli. Kalau nggak salah gitu ya Kak Zara ya. Artinya kita sudah tidak menanggung pajak gitu ya? Ya, jadi kalau untuk penjualan melalui blibli.com, nah itu nanti untuk invoice-nya itu nanti di blibli.com akan kirim ke seller itu tersebut. Seperti itu. 8% itu sudah termasuk pajak atau pajak masih tanggung oleh kita? Itu di luar Pak, jadi 8% itu di luar dari pajak. Jadi yang masih itu berapa persen ini ya? Jadi nggak lagi Pak, kalau misalnya memang dari Blibli sendiri itu udah cuma 8% itu aja tanpa pajak yang dari lainnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nih kayak misalnya dari sekolah nih ada pajak ke pemerintah gitu ya, pajak lain gitu ya, pajak tahunan, pajak segala macam. Nah, itu baru di luar itu. Tapi untuk yang didapatkan sama sekolahnya sendiri nanti ketika hasilnya yang ditransfer ke rekening itu adalah itu udah cuma 8% aja. Seperti itu. Makanya kami juga menyarankan penggunaan rekeningnya ini adalah rekening BCA agar tidak ada potongan lagi gitu ya. Jadi karena kalau selain BCA kan ada potongan dari pihak bank gitu ya sebesar 6.500 ya kalau nggak salah ya potongan bank ya. Jadi kami sarankan pakai BCA aja. Jadi ketika transfer tidak ada potongannya lagi. Gitu. Jadi benar-benar yang ditransfer adalah harga produk dikurang 8% itu Pak. Oke, PPh pasal 23 besarnya berapa persen, Mas? 1,5 atau 2%? Itu kan kalau misalnya PPh itu memang dihitungnya ketika UMKM itu kan omsetnya itu melebihi. Oke, terima kasih Mas. Jadi kenapa ini kemarin saya follow up ke Mas Agus karena dari forum PJT Paguyuban Jawa Tengah, kebetulan kita punya program yang di SMK itu sekarang dinamakan Teaching Factory dan Project Based Learning, Mas Agus. Jadi hasilnya adalah produk-produk nyata yang siap dikomersialisasikan. Nah, salurannya komersialisasi ini yang dibutuhkan adalah marketplace salah satunya. Nah, yang kedua adalah peningkatan skill untuk bagaimana kita memenuhi kualifikasi dari marketplace itu, terus bagaimana kita beriklan produk-produk kita di marketplace itu yang diperlukan. Kemudian fasilitasi produk-produk SMK itu seperti apa supaya mudah dicari dan mudah ditemukan di marketplace. Dan ini produk-produknya SMK se-Jawa Tengah itu sudah cukup banyak, sudah di-endorse oleh Pak Dirjen Vokasi, baju-bajunya dipakai, tapi beberapa belum diangkat ke marketplace. Mungkin nanti bisa dijembatani untuk dibeli persyaratannya apa, dan kemudian untuk SMK-SMK yang lain juga punya produk
yang sama, terus kemudian kita butuh informasi bagaimana nanti anak SMK itu bisa berjualan di marketplace dengan bimbingan dari guru dan di bawah istilah pendampingan dari sekolah gitu. Supaya meminimalkan beberapa resiko yang mungkin timbul. Mungkin dari saya itu, mungkin dari Bu Indri MGMP Jawa Tengah atau Pak Mudor, apa harapannya ini mumpung kita Berarti ketemu. targetnya dari para siswa yang langsung Pak ya, langsung berjualan ya Pak, bukan dinaungi dari SMK masing-masing. Ya, ini nanti modelnya fleksibel, Mas. Bisa lewat, kalau TEVA itu biasanya lewat sekolah. Oke. Kemudian biasanya kalau ada koperasi Pak ya, kewirausahaan yang bisa anak-anak itu sendiri gitu. Baik. Karena kadang kalau di sekolah negeri itu kalau berbisnis agak ada kendala peraturan, Mas. Sehingga kadang dilewatkan siswa langsung mungkin malah lebih aman gitu. Nanti tergantung sekolahnya. Baik, atau mungkin lewat koperasi sekolah Pak? Ya, bisa. Ya. Ya. Saya monggo Bu Indri, Pak Mudrod mungkin menyampaikan apa yang kira-kira siap. Ya, terima kasih Nyun Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun Sewu, Pak Mudor mendahului. Nanti kalau saya kurang, mohon panjenengan melengkapi. Salam jumpa untuk Pak Nur dan Pak Mas Agus dan teman-teman yang lain yang ada di Zoom ini. Salam jumpa kembali. Langsung saja, memang untuk MGMP komunitas kami yang di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 34 kabupaten kota, kami sudah di-endorse oleh Pak Dirjen ya untuk produk kami dan sudah ada katalognya. Cuman memang untuk pemasarannya seperti yang disampaikan oleh Pak Nur tadi, kami belum memiliki pasar, tapi produk kami sudah ada. Kemudian dari anggota kami, sekolahnya sudah banyak yang memiliki TEVA dan punya unit produksi. Kemudian yang baru saja juga ada yang CEO, juga ada sekolah yang sudah mendapatkan SKPK atau sekolah unggulan tadi, pusat keunggulan. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nur diberikan kesempatan untuk kami MGMP yang tergabung dari sekian banyaknya kabupaten nanti akan diberi pencerahan bagaimana kami akan menjual produk-produk kami. Kemudian tadi yang ditanyakan apakah tergabung dalam satu komunitas atau per anak atau per sekolah, nanti kami akan memutuskan setelah ada pencerahan dari pihak Pak Nur Blibli ya. Bagaimana baiknya, apakah kami atas nama siswa sendiri langsung atau atas nama unit produksi di sekolah kami, atau bagaimana? Nanti mohon penjelasan yang lebih berpeluang, saya kira begitu. Kemudian, untuk contoh-contoh produk yang sudah kami launching ya, tapi dalam hal ini belum ke marketplace belum, karena memang kami belum tahu jalannya. Kebetulan mudah-mudahan ini nanti langkah awal untuk kami memasuki pasar yang tanpa batas, dan mudah-mudahan kami nanti bisa mengikuti pergerakan pasar fashion dan juga memotivasi kami yang belum apa-apa ini. Karena emang kami dari anak SMK itu kan punya produk, punya kemampuan, tapi tidak tahu cara bagaimana pemasaran. Meskipun ya mungkin baru 1-2 kami saja yang bisa memasarkan. Dan ini pun kami butuh dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak. Saya kira itu untuk awalnya. Ya, mungkin Pak Tri ada yang mau disampaikan. Pak Trianto ini Kaprodi D4 Vokasi Busana UNJ. Mas Agus, silakan Pak Trianto. Nuhun Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih sebelumnya saya diundang terutama dari D4 Tata Busana. Sesungguhnya juga ada S1, tetapi karena saat ini berbarengan dengan rapat fakultas dan kebetulan kaprodinya juga sedang ujian, jadi ini 3 acara terlaksana berbarengan, maka untuk yang S1 belum bisa gabung. Untuk yang D4 kami adalah ya katakanlah pendatang baru, karena baru 1 tahun ini berdiri secara formal keberadaan dari D4.
begitu setahun berdiri pembelajarannya daring ya, sehingga produk-produk D4 belum terkumpul di kampus ya. Namun demikian dengan adanya peluang yang sangat bagus ini, karena kalau belajar di sejarah D4 itu sebetulnya dari D3 ini adalah 70% mata kuliahnya berbasis pada praktek, sehingga kami untuk produk-produk cukup tersedia dengan banyak, bukan hanya di bidang fashion tapi juga pendampingnya, misalnya seperti aksesori, batik ya, itu juga kami produksi ya di mata kuliah tertentu. Nah, selama ini mereka belum ternaungi oleh suatu lembaga yang bisa memudahkan akses ke pasar. Maka dengan adanya pertemuan pada kesempatan kali ini, kami sangat terima kasih. Ini sebuah peluang yang luar biasa, terutama untuk menyongsong era digital yang membutuhkan wahana yang lebih gampang. Sehingga terima kasih pada Pak Nur, Pak Agus, dan tim lainnya. Ini kami sangat antusias dari D4 ke depannya untuk bisa bekerja sama. Tinggal teknisnya nanti bagaimana supaya wadah ini bisa diaktualisasikan dengan baik. Tapi yang jelas kemungkinan besar untuk D4 akan sangat bagus kalau ternaungi dalam TV-nya masing-masing, TV-nya D4, karena supaya nanti lebih terkoordinasi dengan baik dibanding kalau mandiri ya. Jadi perkara nanti mandiri ya, kalau yang TV-nya sudah berjalan dengan baik, silakan nanti mahasiswa bisa dikembangkan lebih jauh setelah nanti ada informasi teknis pelaksanaan dari kegiatan ini. Saya rasa itu Pak Nur, Pak Agus, dan teman-teman. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Tri atas penyampaiannya. Nah, itu tadi Pak Agus, Bapak Mas-mas yang dari Blibli, harapannya dari SMK bagaimana menjembatani pemasaran ini dari produk-produk mereka yang sudah ada. Mungkin itu yang bisa saya dirangkum dari semua yang kita ajak untuk meeting awal untuk bagaimana implementasi kerjasamanya nanti. Karena di kementerian juga sedang disiapkan program yang sama untuk seluruh SMK, berbagai produk untuk dinaungi dalam marketplace, mana yang tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan itu. Nah, ini mungkin itu yang ingin kami ketahui dari Blibli, apa persyaratannya, kemudian mekanismenya bagaimana, kerjasamanya seperti apa. Itu Mas Agus, mungkin nanti juga kita bisa perluas webinar ini dengan mengundang seluruh SMK. Itu Bu Indri jaringannya internasional itu Mas. Jadi nanti bagaimana kalau menjembatani ekspor gitu. Kita kan tahunya di marketplace itu barang impor semua. Kalau barang kita dikirim ke luar itu biaya ongkos kirimnya murah kayak kita beli dari luar gitu. Ongkos kirimnya kadang malah lebih murah daripada yang di sini. Itu mungkin Pak Agus dan Mas Mbak dari Blibli. Terima kasih. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Nur, terima kasih. Bu Indri, Komodor, Pak Tri, terima kasih. Jadi yang saya bayangkan dari diskusi pagi ini, saya melihat kalau misalnya nantinya kita kerjasama akan lebih baik Bapak dan Ibu kalau misalnya yang menaungi adalah sekolah. Karena kita tahu kan untuk saat ini siswa lebih fokusnya adalah mereka untuk belajar. Jadi kalau nanti mereka disibukkan dengan aktivitas jual dan beli, ya transaksi di marketplace, takutnya mengganggu dari sisi mereka. Dan kemudian yang kedua adalah kita perlu fokus terhadap stok produk, Bu, Pak. Jadi kita harapkan nanti produk yang ditampilkan di Blibli itu stoknya harus dijaga. Jangan sampai nanti pada saat ada penjualan di Blibli ternyata stoknya habis. Nah itu makanya akan lebih baik kalau misalnya dari koperasi sekolah
atau dari sekolahnya yang akan menaungi. Jadi nanti masing-masing sekolah akan membuka akun di Blibli yang diisi oleh produk-produk dari para siswa. Pun misalnya ada siswa yang saya mau dong sendiri buka toko di Blibli, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kita perbolehkan. Jadi nanti secara produk akan tampilnya misalnya double. Jadi tampil di tokonya sekolah yang di Blibli, tampil juga dari tokonya dia sendiri. Seperti itu. Kemudian juga karena ini kita yang menjadi target adalah bagaimana bisa memasarkan produk dari para siswa atau siswi ini. Jadi mungkin nanti kita bisa buatkan satu halaman khusus, jadi kumpulan dari semua produk SMK Pulau Jawa atau mungkin nanti seluruh Indonesia ya Pak Bu ya. Jadi kalau ada yang mau cari apa aja sih produk dari SMK Tata Busana, mungkin ada dari aksesorisnya, nanti tinggal cari di Blibli, ada banner khusus. Nah, nanti akan muncul semua seperti itu. Jadi nggak perlu lagi cari berdasarkan nama toko, tapi kita sudah buatkan satu kumpulan atau satu rumah khusus seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya dibicara kementerian, akan lebih baiknya Pak, kalau nanti setelah semua produk dari SMK ini tampil di Blibli, kita butuh satu sosok untuk bisa mempromosikan. Kalau mungkin bisa dibantu dihubungkan dengan kementerian untuk bisa ada semacam pemberitaan, itu akan bagus sekali sih Pak Nur. Ya, itu Bu Indri sudah siap itu Pak menghubungkan itu, karena endorse-nya oleh Pak Dirjen itu produknya. Mungkin kita tampilkan share screen Pak Mudor atau Bu Indri foto-fotonya yang di endorse Pak Dirjen itu. Ya, mungkin Pak Mudor bisa katalog yang kemarin yang sama Pak Wikan itu kali Pak Mudor. Mungkin dilihat produk-produknya dulu, kira-kira SMK Busana akan diarahkan ke arah sana, Mas. Untuk sementara memang bajunya yang kemeja jas sama jaket ya, baru itu, karena yang endorse baru satu orang ini Pak Nur. Ya Bu, besok Iya tuh, biar kayak McD itu Bu, langsung laris ada logonya BTS itu. Ini untuk produknya ready atau pre-order, Bu Indri? Ini pre-order. Pre-order. Semuanya pre-order atau ada yang ready juga ya? Ya, ada beberapa sekolah yang sudah memiliki, ada beberapa sekolah yang pre-order. Oh. Nah ini kalau misalnya butuh Bu, salah satu fitur di Blibli kan kita menyediakan photoshoot. Ya. Jadi kita akan bantu foto produk dari para seller itu yang kategorinya dengan fotografer dan model profesional Bu. Gitu. Jadi kalau mau nanti bisa kirim barang ke kantor kita fotoin. Oh gitu ya. Mantap itu. Selain nanti mungkin di endorse juga sama Pak Dirjen, kita juga bisa bantu foto produk yang lain. Oke ya. Nanti tindak lanjutnya mungkin kami akan ke teman-teman begitu ya. Kita store produk, kemudian panjenengan yang mulai membantu pengeditan juga dengan model-model ya Pak ya. Oke, mungkin cukup kita lanjutkan diskusinya contoh produknya, sehingga tadi catatannya yang perlu adalah siap order Bu. Kalaupun pre-order jangan lama-lama, harus ada waktunya berapa. Nah, sekarang yang dapat Teva kan dari modalin besar tuh, hampir 400-an juta bisa untuk produksi banyak, sehingga langsung bisa memenuhi outletnya di Blibli. Ya, amin. Mudah-mudahan Pak Nur. Ya mungkin itu Mas, monggo Mas Agus dilanjut. Ya, saya izin share screen Pak. Jadi gambaran untuk nanti. Jadi ini adalah kategori Galeri Indonesia, kategorinya saya Pak di Blibli untuk produk lokal ya. Jadi nanti kita akan buatkan satu banner Pak seperti ini. Begitu nanti kita klik bannernya, itu kan nanti muncul semua produk dari SMK Pak. Entah aksesorisnya atau produk kemejanya, batik dan lain-lain.
Dan nanti kita bisa berdasarkan sekolahnya. Jadi kalau nanti misalnya dari kementerian atau dari pihak atau produknya dari SMK hasilnya seperti apa, tinggal buka di Blibli aja, seperti itu. Dan tentunya dari sisi pembeli pun juga akan dimudahkan karena kita kan ada free ongkir untuk setiap transaksi minimal 50.000. Kemudian juga pembayaran pun bisa dengan kartu kredit, bisa transfer, macam-macam. Jadi kemudahan dari sisi customer juga nantinya. Mungkin itu kalau dari saya. Nah, mungkin dari Samsul atau Arfan boleh bantu jelaskan tentang bagaimana nanti persyaratan untuk bisa berjualan di Blibli. Jadi nanti kedepannya tinggal ditentukan dari Pak Nur atau Bu Indri, apakah dari siswa ataupun dari sekolah. Kalau dari sisi kami sih dari Blibli akan lebih baik kalau misalnya sekolah sih yang nanti terdaftar di Blibli atau koperasinya. Silakan Samsul. Iya, halo. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, perkenalkan saya Samsul. Saya undernya Mas Agus, officer untuk para pelaku usaha yang ada di Jawa Tengah. Nah, di sini saya juga ada Mas Arfan juga sebagai teman nanti yang akan membantu. Nah, mengenai teknis untuk berjualan nanti, yang pertama dari kita biasanya akan minta data Pak untuk membuat akun jualan. Nah, kemudian data itu hanya yang diperlukan adalah KTP, nomor handphone, email, alamat lengkap, sama rekening. Nah, kemudian setelah akun jadi, nanti kami bisa bantu uploadkan Pak dari semua produknya. Nah, itu pun bisa disetting apakah itu ready stock atau pre-order. Sebenarnya dua-duanya bisa. Cuman kalau pengalaman di lapangan Pak, kalau produk pre-order itu nanti pengaruhnya di psikologis pembelinya. Karena kalau ngomong pre-order, waduh berarti harus menunggu lagi kayak gitu Pak. Tapi tetap bisa dijual di Blibli. Dan juga kalau misal dijual secara pre-order, itu juga dicantumkan berapa lama pengerjaannya. Contoh misal 3 hari, berarti nanti di deskripsi pengiriman akan dikirim setelah 3 hari pengerjaan, seperti itu Pak. Nah, kemudian berikutnya dari Blibli juga akan memfasilitasi promo, seperti yang dikatakan Mas Agus tadi di banner. Nggak cuma itu aja, nanti kalau misal dari pihak penjual atau dari pihak Bapak ingin dilakukan promo campaign, flash sale itu juga bisa, silakan diajukan sewaktu-waktu. Dari Blibli hanya minta diskon untuk customer. Nah, mengenai skema secara umum, Blibli hanya meminta bagi hasil sebesar 8% dari produk yang dijual, Pak. Itu aja sih, Pak. Kemudian tambahan juga, di Blibli juga menanggung subsidi ongkir. Nah, kalau dilihat dari produknya Bapak tadi yang harganya kisaran 300.000, itu dijamin sudah gratis ongkir, Pak. Dan itu yang ditanggung oleh Blibli. Jadi cukup tenang aja. Kemudian berikutnya untuk teknis setelah membuat akun jadi, webnya jadi, kemudian masih bingung, nanti yang pertama bisa kita bantu pendampingan, itu dari saya dan Mas Arfan, bisa dibikin WA group. Yang kedua, nanti juga ada dari Mbak Zara melalui Blibli University, itu nanti kita bisa share juga webinar jadwalnya selama 1 bulan. Dan itu setiap bulan pasti akan ada. Misal ingin meningkatkan brand, meningkatkan penjualan yang digabung dengan sosmed, dan lain-lain kayak gitu, Pak. Wah, mantap ini. Nah, mungkin ada tambahan untuk Mas Arfan atau Mbak Zara. Ini perlu apa izin NPWP atau NUB, UMKM nggak untuk bergabung di penjualan nih, Mas? Ya, sebenarnya tidak wajib, Pak. Tapi kalau misal ada itu akan lebih bagus, Pak. Oke, siap.